makanya saya berangkat ke Pondok Pesantren Al Johari di Kiai Haji Jujun Junaidi. Oh, jadi alumni Abah Jujun. Ya, Luar begitulah. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang baik. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Kang Utub di channelnya Gusda TV. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berkunjung atau bersilaturahmi ke salah satu sahabat saya. Beliau ada seorang ustadz, seorang ajengan, seorang guru ngaji yang ada di kampung Cinangka, ya, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Beliau adalah Ustadz Arif Al-Ansori, Sekum Gusda, ya, Sekretaris Umum Gabungan Ustadz Kecamatan Pasir Kuda. Oke, kita terus videonya ya sampai selesai. Oke guys, kebetulan Ustadz Arif Al-Ansorinya lagi di kebun, ya, karena memang beliau mah rajin tani, ya, nanam bawang, nanam pakcoy, cabai dan lain-lain. Jadi hari ini karena memang pagi ya, jadi waktunya ke kebun gitu. Jadi jadwalnya pagi beliau ini ke kebun, setelah zuhur ada sekolah diniyah, sorenya ada les, malamnya ada pengajian anak-anak yang ngaji. Oke guys, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz ini ya. Kita tanya-tanya. Ustadz, kan selain daripada ngaji, kenapa Ustadz memilih berkebun? Padahal Ustadz kan masih muda, terus masih banyak pekerjaan yang lain. Kenapa memilih berkebun gitu? Karena berkebun itu lebih efisien. Pertama, dalam waktu kita tidak diatur oleh orang lain. Jadi kita yang menentukan waktu, mau kapan kita ke kebun dan mau kapan kita pulang, itu bebas. Jadi bebas lah. Terus Ustadz, modal pertama, mungkin modal yang paling pertama berkebun kira-kira berapa? Untuk modal pertama ya modal keinginan aja yang kuat. Modal niat lah ya. Modal niat ya, modal niat. Kalau melihat nominal angka uang itu tidak seberapa, paling besar pertama punya 500.000. 500.000 modal pertama berarti ya. 500.000. Dan selanjutnya dari 500.000 itu kita menggarap oleh pribadi, dari pertama membuat bedengan dan sebagainya. Nah, dari situ menghasilkan lebih dari 500.000, berkembang sampai sekarang. Luar biasa. Ustadz, kan yang ditanam di kebun sini apa aja yang Ustadz tanam? Oh, yang ditanam, kalau metode saya sistemnya apotek pertanian. Apotek pertanian. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya apotek pertanian itu seperti apotek, bahwa di apotek itu ada berbagai macam obat. Ya. Jadi segala adalah di kebun itu. Apa aja yang ditanam? Yang ditanam kalau sekarang itu yang ditanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena kita konsep pertama, sebelum kita berkebun, kita mencari jejaring pasar yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, makanya saya berdiskusi dengan pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ternyata pasar ini membutuhkan ini dan sebagainya. Makanya saya menanam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Untuk saat ini ada tanaman bawang daun, ya betul, kangkung, pakcoy, cabai rawit, dan kacang-kacangan. Ustadz, kan dulu mungkin pesantren kan yang diajarin cuman kita pelajaran agama. Kenapa Ustadz bisa tani gitu, bisa bertani? Dari mana itu ilmunya? Kalau masalah ilmu, aku juga ya memang itu dulu kalau di pesantren kan guru itu suka mengajak santrinya ya, suka mengajak santri ke kebun, ke sawah. Ternyata hasilnya itu terasa sekarang. Jadi guru itu mengajak kita ke kebun, ke sawah bukan untuk beliau, justru untuk kita di masa depan. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Makanya untuk para santri ketika diajak oleh guru ke sawah itu jangan minder, jangan gak mau. Karena belum tentu apa yang diajarkan oleh guru itu untuk beliau, justru untuk kita sendiri, untuk santri. Rasanya sekarang manfaatnya nanti udah mukim ya. ya. Begitu ya. Luar biasa.
Ustad, dulu Ustad pernah belajar di mana aja ngaji? Belajar pertama saya belajar itu di pesantren Nurul Fuqaha yang ada di Kecamatan Pasir Kuda, lokasinya di Kampung Cimodeang. Setelah itu saya minat ingin memperbaiki tulisan, itu di khot. Ya, khot itu ada kalau di Pasir Kuda ada Nurul Huda yang lokasinya di Kalibaru. Oh, di Kalibaru. Ya. Setelah itu Kaligrafi berarti itu ya? Nah, kaligrafi di khot itulah. Setelah itu saya berminat untuk melihat orang-orang bisa tampil di panggung, mubalik dan sebagainya. Dalam antrian bukan saya ingin menjadi mubalik, tapi kan ilmu yang kita dapatkan tentu ada metode dalam penyampaian, supaya saya dapat menyampaikan lalu difahami oleh mustami, itu ada metodenya saya. Ada metodenya ya. Makanya saya berangkat ke Pondok Pesantren Al Johari di Kiai Haji Jujun Junaidi. Oh, jadi alumni Abah Jujun. Ya, luar biasa. Dulu di Nurul Fuqaha berapa tahun? Di Nurul Fuqaha 6 tahun. 6 tahun. Lanjut ke kaligrafi. Ya, selama 3 bulan lah kalau 3 bulan. Di Al Jawahari berapa? Di Al Johari sampai 1 tahun di sana, alumni pertama. Terus pelajaran-pelajaran, mungkin ada pelajaran diklat atau di mana aja mungkin pernah diklat? Kalau diklat sampai saat itu kalau nggak salah ya 5 ya. Oh, 5. 5 pondok pesantren berarti. Ya, pondok pesantren di Salabintana. Itu Anizom. Setelah Sukabumi berarti. Sukabumi. Lanjut. Lalu ke Cikolotok. Cikolotok di Cianjur ya. Ya, lalu ke Garut, Limbangan. Limbangan di siapa? Di Kudang. Oh, di Kudang. Setelah itu lalu masih di Garut, di juara Kori Nasional Kang Haji Saifuddin di Leles. Oh, di Leles. Di Leles itu ada Situ Cangkuang, ke Situ Cangkuang itu. Kalau Kang Haji Saifuddin melihat ya, salam. Luar biasa ya. Jadi berbagai pesantren lah sudah sudah dijarah lah gitu istilahnya ya. Alhamdulillah, jadi luar biasa. Ya karena nggak tahu seperti apa ya, pemikiran saya mungkin agak beda sama yang lainnya. Karena saya punya konsep dari guru itu, kalau kita mencari ilmu kita harus seperti menanam, atau kita mun bahasa Sunda melak lauk dina balong. Jadi metode saya, konsep saya mencari ilmu itu nggak tahu ya, dalam benak pikiran saya itu ingin berbagai fan ilmu itu saya ingin minimal lah kita dipelajari lah gitu ya, mempelajarinya. Kalau masalah bisa dan enggaknya itu relatif. Ya, yang penting kita mengalami, tidak asing dengan ilmu yang 12 fan itu. Ustaz, cara mengatur waktunya kan mungkin padat dengan mengajar ngaji dan bertani dan lain sebagainya. Gimana cara mengatur waktunya? Kalau cara mengatur waktu, pagi mungkin apa aja gitu yang dilakukan? Pagi-pagi setelah kita sarapan pagi, setelah sholat duha, kurang lebih jam 7-an lah kita pergi ke kebun sampai jam 12. Dan di kebun juga saya tidak terlalu capek dan sebagainya, karena punya pegawai. Ada pekerja ya? Ada pegawai. Karena tetangga ingin dia itu membutuhkan untuk resiko, ya diajak ke kebun. Dan setelah pulang dari kebun, aktivitas, karena saya punya lembaga diniyah, mengajar diniyah. Jam berapa itu tuh? Dari jam 1:30 sampai jam 3 lah. 3, 1 jam, luar biasa. Lanjut. Setelah asar, alhamdulillah saya punya kepercayaan dari orang tua siswa yang menitipkan anaknya, metode pembelajarannya itu privat. Les berarti ya? Ya, les bisa dikatakan les. Luar biasa. Setelah asar sampai jam 5, waktunya 1 jam. Lanjut Malam. Kalau malam biasa itu mah ngaji santri malam. Luar biasa. Berarti kegiatan sehari-harinya sangat padat, luar biasa ya. Padat ya, begitulah. Oke sahabat, karena ini hari sudah siang, jadi waktunya
Ustadz Arif Al-Anusori ini mengajar di sekolah diniyah ya, di lembaga sekolahnya. Oke, kita ikuti terus ya videonya ya sampai dengan selesai. Assalamualaikum. Ya teh kelas berapa itu di dia? Kelas genep. Itu kelas berapa itu? Kelas 1 dan kelas 2. Pelajaran naon enak? Kira? Akidah. Pelajaran akidah. Oh, beriman kepada qada dan qadar. Sok, nyerat. Cing kaharto nyeratna cing rapi. Ibarat suatu Di kelas tilu, kelas 4 di mana? Oh, di luhur. Saya di luhur. Aya 4 ruang kelas. Poek ya kunaon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lampuna aliran ya kontak ya. Ya kelas berapa ya, Dek? Kelas 5 hukum sadayana. Pelajaran non enak ningali mana? Akidah. Mana bukuna? Sok atuh tos pasca tugasan. Oh, pan ku Pak Ustad ya. Heeh. Sok bukuna heula siapkeun heula. Ngadoa heula. Sa ketua kelasna ieu Pak Ujan. Sok. Sebelum belajar biasa. Yuk, doa. Di luhur kelas 6. Assalamualaikum. Oh. Nah, iya kelas 4 sarang kelas berapa ieu? Kelas 3 nya. Kelas 4 tang seura berarti kelas 4 mah. Itu dewan guruna aya. Jadi tiap kelas memiliki wali kelas. Jadi masing-masing kelas ada wali kelasnya. Jangan khawatir ketinggalan pelajaran. Insya Allah dewan guru setiap hari hadir. Diprioritaskan siswa-siswi dalam pelajaran bisa dikuasai. Ya wali kelas 3 imunya. Kelas 3. Kebetulan di sini kami dalam pelajaran diniyah ada yang diprioritaskan yaitu tahfidz Quran. Selama berdiri 6 tahun, alhamdulillah sudah meluncurkan siswa ke tingkat kabupaten mewakili kecamatan Pasir Kuda. Alhamdulillah. Cianjur ya. Karena kami punya target keluar diniyah itu harus punya hafalan 1 juz. Jadi ketika lulus diniyah keluar kelas 6 sudah punya hafalan 1 juz. Itu diwajibkan. Sok Mang, mana bukunya Mang? Untuk ruangan kami sampai saat ini belum ada. Sebenarnya begitu. Masih di rumah, fasilitas madrasah dipakai ruangan belajar. Ini rumah kami dipakai fasilitas belajar. Mohon doanya untuk semua, semoga kami dapat memiliki ruangan
dan juga kepada pemerintah, karena mungkin di Niah itu nggak ada bantuan khusus untuk pembangunan, ini hanya swadaya masyarakat. Ya, begitulah. Mohon dukungannya, semoga kami diberi kesehatan dan diberikan rezeki sehingga dapat membangun fasilitas untuk mendirikan bangunan sekolah diniyah khusus. Nah, ini coba kelas berapa ini? Kelas 4 ya? Kelas 4. Coba siapa hafalan yang sudah paling jauh? Hah? Muhammad Rifja. Coba Muhammad Rifja kita tes. Sudah berapa juz? 2. 2 juz. 2 juz. Coba kita tes dulu nih. Kita tes. Muhammad Rifja surat Al-Insan ya. Kita coba melanjutkan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tarik. Inna hadainahu sabila atadna lil kafirin salasira aglala wa sa'ira. Oke, lanjutkan lagi. Yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ibuna tu'ama lahum wa yatima wa ahira. Terus fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima Selesai. Ini sudah kemarin ikut lomba kemarin di Kecamatan Pagelaran waktu ajang berkah Ramadan. Alhamdulillah mendapatkan juara itu. Ya, harapannya itu sekian. Ini hasil didikan guru-guru wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah ini baru kelas 4. Beliau sudah hafal 2 juz. 2 juz. Nanti setelah 2 juz kita maju ke juz pertama dari Al-Baqarah, mengejar target. Biasa one day one ayat kami programnya itu. Yang pemula one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau sudah lancar seperti ini kami targetnya 1 hari itu menghitung hitungan jajar. Jadi 1 hari itu ada yang 3 baris, 4 baris. Pokoknya insya Allah lah dalam jangka waktu 1 tahun 1 juz bisa ditamat. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih doanya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.